Di Yisal Tower, sedang diadakannya rapat para anggota dewan. Ketua Huan Wong berterima kasih kepada mereka karena telah hadir dan merasa puas dengan hidangan yang disajikan. Kemudian, Ketua Huan Wong melirik ke arah Pak Direktur Kepolisian. Lalu Ketua Huan Wong menanyakan, kenapa muka Pak Direktur terlihat suram begitu? Apakah makanan yang kami sajikan tidak enak? Dengan gugup Pak Direktur mengatakan, jikalau dirinya bukan bermaksud seperti itu. Ketua Huan Wong mengatakan, jika Anda punya kekhawatiran, beritahu saya, kemungkinan saya dapat membantu. Direktur yang merasa sudah tidak bisa menyembunyikan apa yang sedang ia khawatirkan, akhirnya mengatakan kepada Ketua Huan Wong. Pak Direktur menjelaskan, jika ia, terutama sebagai Direktur Kepolisian, merasakan kasus orang hilang yang mereka tangani semakin meningkat akhir-akhir ini. Ketua Huan Wong bertanya, apakah hal yang Anda maksudkan berkaitan dengan para monster beom itu? Dengan serius Pak Direktur mengatakan bahwa mereka belum bisa menyimpulkan. Sejauh ini, insiden yang terjadi akibat ulah monster beom selalu meninggalkan jejak di tempat kejadian. Entah itu darah, jejak kaki, atau bekas gigitan. Bahkan mayatnya pun tidak pernah hilang. Baru-baru ini, Pak Direktur mendapat kabar bahwa di lokasi orang yang hilang tersebut tidak ditemukan apapun melainkan hanya jejak kaki saja. Pak Direktur berpikiran, kemungkinannya mereka tersebut diculik dalam keadaan hidup. Sambil mengambil gelas minumannya, Pak Direktur berkata seharusnya ia tidak membicarakan hal seperti ini. Pak Direktur beralasan kalau dirinya kebanyakan minum hingga dirinya ngelantur. Pak Direktur meminta Ketua Huan Wong untuk tidak menanggapi dengan serius ucapannya tadi. Ketua Huan Wong menjentikkan jarinya, seorang pelayan pun datang menghampiri Ketua Huan Wong. Ketua Huan Wong mengatakan, mungkin hal yang baru saja ia kembangkan ini bisa membantu. Tentu saja apa yang dikatakan oleh Ketua Huan Wong tadi membuat anggota dewan bingung. Kemudian pelayan tadi mengambil ponselnya dan melakukan sesuatu. Hingga, notifikasi pun muncul di ponsel anggota dewan. Mereka pun masing-masing mengambil ponselnya, lalu melihat sebuah aplikasi yang membuat mereka agak heran dengan aplikasi tersebut. Aplikasi ini bernama Pemburu. Ketua Huan Wong menerangkan, kalau aplikasi ini akan secara langsung meminta bantuan kepada pemburu yang berada tidak jauh dari pengirim tersebut. Tujuan Ketua Huan Wong membuatnya agar menurutnya masyarakat bisa mendapatkan respon lebih cepat, dan ini jauh lebih baik ketimbang sistem laporan yang mereka gunakan sekarang. Anggota dewan pun sumringah, dan memuji bahwa grup Yisal memang luar biasa. Mendengar pujian seperti itu, Ketua Huan Wong merendahkan dirinya sesambil mengatakan kalau mereka juga harus membantu dirinya di masa depan nanti. Anggota dewan pun mengiyakannya. Tak terasa rapat tersebut akhirnya selesai. Di dalam mobil, kini Pak Direktur Kepolisian sedang mencari sesuatu di saku celananya dan merasakan ada yang ketinggalan. Hingga Pak Direktur Kepolisian ingat bahwa ponsel ketinggalan. Mendengar Pak Direktur ketinggalan ponselnya, si sopir pun berinisiatif untuk mengambilkannya. Memangnya kau tahu di mana letak ponselku, ucap Pak Direktur. Akhirnya Pak Direktur sendirilah yang akan mengambilnya, dan menyuruh si sopir untuk menunggu saja. Sesampai di dalam, Pak Direktur kaget karena semua lampu sudah mati. Dan mempertanyakan apakah Ketua Huan Wong sudah pergi. Pak Direktur terus berjalan, hingga Pak Direktur menemukan satu ruangan yang lampunya masih menyala. Pak Direktur pun menujunya, karena Pak Direktur mengira bahwa Ketua Huan Wong ada di sana. Saat Pak Direktur menjenguk, betapa kagetnya Pak Direktur, karena rupanya, di dalam ruangan tersebut ada makhluk yang sedang memakan manusia. Dia memakan manusia? Makhluk apa itu? Ucap Pak Direktur. Sambil merautkan mukanya, Pak Direktur melihat makhluk itu menyantap manusia tersebut dengan nikmatnya. Hingga makhluk itu mengeluarkan suaranya dan mulai berjalan ke arah pintu. Pak Direktur pun akhirnya melihat dengan jelas sosok makhluk tersebut, dan menyebut itu adalah monster. Langsung saja Pak Direktur mengambil senjatanya, dan berniat akan mengeksekusi.
Akan tetapi Pak Direktur dikagetkan dengan kedatangan Ketua Huan Wong yang tiba-tiba saja ada di sana, dan mempertanyakan apa yang sedang Pak Direktur lakukan, apakah ada sesuatu. Pak Direktur yang melihat Ketua Huan Wong baik-baik saja, dirinya pun bersyukur dan menyuruh Ketua Huan Wong agar memelankan suaranya, karena di dalam sana ada monster. Pak Direktur mengatakan pada Ketua Huan Wong untuk menunggu saja, karena ia akan mengurusnya. Seketika Ketua Huan Wong tersenyum, dan mengatakan Pak Direktur ini sudah keterlaluan menyebutnya sebagai monster, padahal dia itu juga manusia. Tentu saja Pak Direktur pun kaget, mendengar perkataan Ketua Huan Wong tadi. Hingga Pak Direktur tidak sadar kalau monster yang dibicarakan sudah keluar, sampai monster tersebut menatapnya yang alhasil, membuat Pak Direktur sadar kalau monster itu sudah ada di hadapannya. Sesambil mendekati monster itu, Ketua Huan Wong mengatakan bukankah Pak Direktur lah yang monster, selain sombong dan tidak punya sopan santun, kalian egois dan munafik. Kami tidak memiliki perasaan seburuk itu. Pak Direktur hanya diam dan kesal mendengar perkataan Ketua Huan Wong. Sambil mengelus monster tersebut Ketua Huan Wong melanjutkan perkataannya, sebaliknya, menurut saya citra manusia yang kalian bicarakan itu lebih mirip dengan kami. Bagaimana pendapat Anda Pak Direktur, ucap Ketua Huan Wong. Tanpa pikir panjang Pak Direktur menodongkan senjatanya. Pak Direktur tidak menyangka, kalau orang yang paling dipercaya masyarakat adalah monster, lalu Pak Direktur pun mengeluarkan beberapa tembakan. Naasnya, tangan Pak Direktur gemetar, hingga Pak Direktur tersungkur tak menyangka kalau tembakannya tidaklah berguna, bahkan Pak Direktur sudah memakai senjata yang dikhususkan untuk membunuh Beom. Dengan tatapan menyeramkan disertai aura kekuatannya, Ketua Huan Wong mengatakan pada monster itu, "Anakku, waktunya makan." Monster itu pun membuka mulutnya, hingga akhirnya Pak Direktur kepolisian pun hanya bisa pasrah di lahap monster tersebut. Ketua Huan Wong berpikir, jika dirinya tak menyangka kalau tempat penetasan sangat cepat ditemukan dibandingkan dugaannya. Padahal dirinya sudah menyerahkan tempat tersebut kepada Beom yang cukup kuat. Yang mana Beom itu adalah Bulti dan Maro. Nah jadi, dapat disimpulkan bahwa orang yang telah bertarung dan membuat kesepakatan dengan Bulti dan Maro sebelumnya itu adalah Ketua Huan Wong. Kemudian Ketua Huan Wong tersenyum mengatakan hal seperti itu tak masalah. Baginya membuat tempat seperti itu bisa ia lakukan sebanyak yang ia inginkan. Sementara itu, kini tim Butterfly sudah siap untuk berburu Beom ke ruang bawah tanah. Orang-orang yang mengenal tim Butterfly, menyanjung dan memintanya agar mereka menghabisi para monster Beom itu. Deongjin pun mulai besar kepala, dalam hatinya ia berpikir kalau urusan kali ini lancar, pasti pemimpin Dongcheol tak akan marah lagi padanya. Sialnya, gedung mall tersebut roboh yang membuat mereka akhirnya menunda untuk masuk ke dalam. Hingga akhirnya tim Butterfly memutuskan untuk kembali, namun tiba saja suara terdengar dari sana, yang membuat salah satu anggota tim Butterfly berpaling dan melihat kalau ada orang yang keluar dari sana. Dan orang tersebut adalah JH dan kawan-kawan. Nyongtai memberitahu Deongjin kalau ada orang yang keluar dari gedung mall itu. Betapa terkejutnya Deongjin saat melihatnya, ternyata mereka adalah orang-orang yang pernah adu bacot dengan Deongjin sebelumnya. Yongtai mengatakan lagi, bukankah mereka itu adalah orang-orang yang Deongjin sebut sebagai pencuri? Deongjin membenarkan, di bawah derasnya hujan, kini Deongjin sudah tidak bisa menahan kekesalan di benaknya itu. Mereka itu bagaikan duri di mataku, jika tidak berurusan dengan mereka, mungkin aku tidak akan kehilangan senjata dan reputasiku. Aku juga mungkin takkan berurusan dengan Geon. Ya, masalah ini bermula saat aku berurusan dengan anak itu. Andai saja dia tak ada. Yongtai yang merasa suasana sudah kondusif, serta hujan juga semakin deras dia pun memutuskan untuk pergi dan tak lupa mengajak Deongjin untuk pergi juga. Akan tetapi Deongjin hanya diam. Tiba-tiba saja Deongjin mengambil pistol dan dor. Suara tembakan bergema kala itu, hingga Geon menyadari sekilas Geon melihat Deongjin ada di sana.
Suasananya mulai riuh akibat ada suara tembakan tiba begitu saja. Saat bersamaan pula, kini beberapa tetesan darah mulai keluar dan tanpa disadari bahwa JH lah yang barusan terkena tembakan. Sampai, JH pun sedikit demi sedikit mulai hilang kesadarannya. JH hanya bisa melihat kawan-kawan yang berusaha memanggilnya dan tidak bisa mendengar suara mereka. Hingga akhirnya JH benar-benar kehilangan kesadaran dan masuk dalam ingatan saat insiden ibu dan ayahnya meninggalkannya. Semua ingatan itu terus berjalan sampai ingatan tentang perkataan Hupo yang berterima kasih kepada JH karena sudah membuka segel. Hingga detak jantung JH mulai berdetak cepat yang membuatnya membuka matanya, lalu JH pun terbangun sambil terengah-engah. Dalam hatinya JH berpikiran apakah barusan itu adalah mimpi. Haru yang panik kalang kabut, menanyakan apakah JH tak apa-apa. Namun JH yang masih bingung, bertanya di mana ini. Ini rumah sakit, ucap Geon. Chen juga mempertanyakan, apakah tidak apa-apa kalau kau duduk begitu saja, kau itu baru saja terkena tembakan. Tertembak. Sambil meraba-raba, JH mengatakan kalau dirinya tidak merasakan ada yang sakit. JH pun bertanya, memangnya apa yang sudah terjadi denganku? Wajar kalau kau tidak ingat, siapa sangka kau akan ditembak oleh pemburu beom setelah kau bertarung dengan monster beom. Ya, aku yang sudah hidup cukup lama ini saja tidak punya firasat soal kejadian ini. Lihatlah, masalahnya viral hingga masuk ke berita. JH melihat di mana di berita itu, bahwa reputasi tim Tiger Butterfly kini telah hancur disebabkan oleh orang berinisial S yang diduga sebagai biang kerok dari kejadian baku tembak di mall kemarin. JH berpikir kenapa tim Butterfly ini menembakku. JH yang masih berpikir itu tidak menyadari kalau Chen sedang menatap dan mulai menggerakkan tangannya. Saat Chen mulai membuka baju JH, yang membuatnya sadar. Dengan malu-malu JH mempertanyakan, Chen, apa yang kau lakukan? Chen berkata, kenapa kau malu-malu begitu? Aku hanya ingin melihat luka tembakmu itu sekali saja. Apakah kau sendiri tidak penasaran? Chen, kau kan bukan anak kecil, ucap JH yang sedikit kesal dengan tingkahnya Chen. Akhirnya JH memutuskan memperlihatkan dan betapa terkejutnya mereka semua. Rupanya luka tersebut sudah pulih, padahal 2 hari yang lalu jelas-jelas luka tersebut sangatlah parah. Dan tidak mungkin luka separah itu lekas sembuh hanya dengan diberi salep saja. Di tengah-tengah keterkejutan semuanya, Joan mengatakan kalau itu adalah kekuatan beom. Sontak saja mereka semua agak kaget mendengar Joan menyebut bahwa itu adalah kekuatan beom. Melihat luka JH yang pulih secepat ini, Joan mengatakan bukankah itu masuk akal kalau JH adalah beom atau JH mendapatkan kekuatan beom lewat peristiwa tertentu. Kekuatan beom? Apa kau punya alasan sampai berpikir seperti itu? Pacarku yang dibunuh Bulti adalah beom. Dan dia adalah beom yang sangat kuat. Karena itulah aku mengetahuinya. Pacarmu beom? Apa maksudmu? Dia memberiku kekuatan untuk bisa bertarung melawan beom. Berkat kekuatan itulah aku bisa bertarung dengan Bulti tanpa terluka parah. Hingga, aku pun menyadari saat berburu beom bersama kalian. Aku pun yakin, kalau JH juga punya kekuatan beom itu. Haru pun mengangguk membenarkan hal tersebut. Kemudian JH menghela nafasnya, dan JH mulai menceritakan tentang dirinya dan awal mulanya peristiwa itu terjadi. Yang mana ayahnya adalah seorang beom dan ibunya adalah seseorang yang berasal dari suku Gom dan ditugaskan untuk menjaga segel dunia beom. Dengan pelan JH menceritakan semuanya, mau itu tentang hal yang terjadi di Gunung Inwang sampai peristiwa terlepasnya segel dunia bayangan. JH menceritakannya mulai dari terbenamnya matahari hingga hari berikutnya tiba. Semuanya hanya bisa pasrah saja dan tidak menyangka bahwa semuanya berkaitan dengan JH. Namun, seorang pasien di sebelahnya tiba-tiba saja berdiri. Pasien tersebut bertanya, apakah benar yang telah melakukan semua itu adalah JH? Langsung saja pasien itu membuka tirai dan mendekap JH dengan sangat marahnya.
Ternyata, pasien itu adalah anak muda yang mereka tolong dari ruang bawah tanah kemarin. Anak muda itu bernama Hosu. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Hosu adalah salah satu tahanan di ruang bawah tanah. Di mana, Hosu kini meluapkan semua yang telah ia derita selama berada di ruang bawah tanah itu. Huan yang ingin menghentikan, dicegah oleh Haru. Dan Haru menggelengkan kepalanya. Yang mana Haru mengisyaratkan bahwa Jeha sendirilah yang harus menyelesaikannya. Jeha hanya bisa diam melihat Hosu meluapkan semua kekesalan dan penderitaannya selama ini. I go from living to dead. You got me seeing all red. Now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said. I'll make you have some regrets. And no, I never forget.